Ulang. Halo semua, Selamat datang di Podskuy, podcastnya Belajar Kuy. Bersama saya, Gede Abi Distira. Ulang dong. Abi aja dulu ya. Halo semua, Selamat datang di Podskuy, podcastnya Belajar Kuy. Bersama aku, Abi, yang akan menjadi host sekarang menggantikan Lara. Dan sekarang kita akan menginterview Lara untuk mencari tahu lebih dalam lagi bagaimana perjuangannya dia sampai sekarang berada di Universitas Gajah Mada. Coba nih Lar, jelasin kamu tuh ada jurusan apa? Tadi udah jelasin kan universitas mana? Iya. Jurusannya apa Jadi sekarang? aku tuh DPP Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM 2020. Dan Coba dong Lar, jelasin. Kamu tuh kenapa sih milih jurusan DPP? Oke, jadi sebenarnya milih DPP itu melalui proses yang lumayan panjang sih. Di SNMPTN aku tuh nggak jadiin DPP sebagai pilihan pertama, tapi aku ngambil DPP itu sebagai pilihan kedua. Aku ngambil HI di pilihan pertama dan itu tuh gagal sih di SNMPTN. Nah, tapi kemudian kenapa akhirnya aku milih DPP di SBMPTN? Karena ya melalui proses panjang sih aku mikir-mikir ternyata aku lebih kepengen di politik dan pemerintahan daripada di HI. Setidaknya itu masih kemauanmu juga kan? Iya, aku sebenarnya dari kelas 10 tuh udah tahu banget yang namanya jalur-jalur masuk kuliah gitu. Karena aku tahu kan kakak aku tuh sulit banget tuh buat ibaratnya buat masuk. Aku tahu banget masuk kuliah tuh nggak gampang gitu. Sampai akhirnya aku tahu ada jalur yang namanya SNMPTN dan itu lewat jalur undangan pakai nilai rapot gitu. Dari kelas 10 aku udah susun plan, aku masuk di jurusan IPS, aku harus punya nilai bagus, nilaiku harus tinggi terus setiap semester, aku harus punya sertifikat dan dengan begitu aku ngerasa kayak aku yakin aku bakal diterima gitu. Iya. Kalau orang yang baru dengar pertama kali tentang SNMPTN pasti wonderful banget kan? Iya, Jalur undangan siapa yang nggak mau kali ya? Nah terus abis itu ya udah aku tuh dari kelas 10 ikut lomba. Aku benar-benar ngeberaniin diri buat ikut lomba dari tingkat Tunggu lah, sekolah. sebelum ke lomba, kamu tuh ikut organisasi apa aja sih di sekolah? Oke, aku ikut banyak organisasi. Aku ikut 4 pilar berbangsa dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara. Jurnalistik dan fotografi. Jurnalistik dan fotografi. Olimpiade bahasa Jerman. Olimpiade bahasa Jerman. Terus aku juga sempat ikut mading tapi nggak lama. Oke lah, mading masuk. Terus aku ikut OSIS. OSIS itu. Aku pernah kelas 10 pernah ikut MPK juga sih. MPK. Sekiranya dari organisasi ini mostly itu adalah organisasi akademik kan? Iya, benar. Dan itu organisasi akademik ini yang bakal untuk kamu juga ikut lomba ke depannya. Iya kan? Benar nih. Karena aku kayak ikut lomba tuh dari tingkat sekolah sampai akhirnya alhamdulillah pernah 2 kali ke tingkat nasional. Itu kalau dari JF aku pernah ikut lomba film pendek. Kalau dari 4 pilar tuh itu ngebantu aku buat ikut lomba Parade Cinta Tanah Air sih. Dan sertifikatnya juga berguna. Nggak main-main sertifikatnya. Berguna walaupun aku gagal. Tapi berguna lumayan. Iya, sedikit cerita juga. Terbalik juga tuh sama aku. Kalau kamu gimana, Bi? Kalau aku kita bakal cerita ya, kita samaan daftar. Waktu itu SNMPTN kita samaan banget daftar di rumah salah satu teman kita dan aku bingung memilih sertifikatnya mau masukin yang mana gitu. Dia waktu itu sampai bingung pilih sertifikat yang mana. Dari sekian banyak sertifikat kan waktu itu SNMPTN cuma 3 ya? Cuma 3, aku bingung mau masukin. Jadi masukin yang paling bobotnya paling besar ya, ya. Dia waktu itu bingung pilih sertifikat, sementara aku nih waktu itu aku cuman punya 1 sertifikat dan 1 sertifikat itu adalah sertifikat basket menang lomba juara 3. Itu pun tingkat kota. Kita di podcast ini bakal bicara tentang 2 sisi ya. Dia 2 sisi lah. 2 sisi yang ya itulah gagal dan berhasil. Iya. Oke. Oke. Lanjut lagi nih. Dengan sertifikat yang banyak itu. Iya. Dan persiapan sebelumnya entah itu nilai juga. Kamu bisa dibilang optimis banget lah soal SNMPTN kan? Optimis, jujur. Terus bagaimana tuh ceritain pada saat sebelum pendaftaran, apa sih yang di benakmu pas kamu udah melihat dengan sertifikatmu yang siap, nilaimu yang oke lah bisa dibilang. Waktu itu peringkat 2 paralel kan? Iya, aku peringkat 2 paralel, terus nilai aku 91,6 kalau nggak salah. Kamu berapa, Bi? Aku waktu itu 89. Itu pun peringkat 13 kalau nggak salah. Peringkat 13 itu lumayan lah menurutku untuk orang yang jarang di kelas dan sering main basket terus kerjanya ya menurutku lumayan lah. Jujur aku ekspektasinya lumayan tinggi juga, sama
mungkin yang bikin berat juga karena orang-orang juga naruh ekspektasi lebih ke aku gitu. Bener Setiap banget. aku lewat kadang suka diteriakin gak ada gitu. Bener Kayak banget. karena mereka orang-orang dekat aku pun kayak ngerasa yakin udahlah Lar, paling kamu juga bakal lolos di SNMPTN gitu. Dan aku ngeliat ya, aku tuh ngebandingin nilai aku sama kakak kelas aku di tahun sebelumnya itu tuh lumayan banget. Maksudnya itu tuh bisa lolos Memenuhi kriteria lah. memenuhi lah gitu. Iya. Dan karena aku yakin banget, pertama aku tuh mungkin aku bakal cerita sertifikat apa aja yang aku masukin. Iya, boleh banget. Aku tuh masukin sertifikat lomba FLS 2N. FLS 2 ya. Tapi karena aku suka banget lihat sertifikat tingkat nasionalnya walaupun jadi peserta, itu aku masukin yang peserta. Tapi nasional kan? Iya, itu nasional yang peserta. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian ada sertifikat, kayaknya masukin aja yang peringkat yang juara 1, 2, 3 gitu. Bener. Itu sih menurut aku yang aku salahnya. Terus aku masukin sertifikat juara 1 Parade Cinta Tanah Air yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Terus aku Nasional juga tuh. itu juara 1 provinsi. Karena aku nggak masukin sertifikat ininya, nasionalnya. Nasionalnya oke. Terus yang ketiga aku masukin peserta juga itu lomba cerdas cermat MPR RI tingkat provinsi gitu. Karena aku nggak mau masukin yang kota, tapi itu sih salahnya menurutku. Intinya itu sertifikatnya bergengsi lah ya. Iya, Oke menurut banget, aku oke lumayan banget lah banget itu gitu. Karena itu sertifikatnya. diadain kementerian juga gitu. Jadi bisa dibilang Lara ini orangnya sangat dekat dengan bidang akademisi lah. Iya, kan? iya. Dekat banget. Karena aku udah persiapan gitu. Aku nggak mau belajar SBMPTN. Aku mikirnya kayak udah, karena aku pikir SBMPTN tuh bakal lebih berat gitu. Karena Benar. saingan kita kan nggak cuma di angkatan itu. Siapa juga yang mau lebih enak gini lah diundang Iya. daripada kita saling senggol sama yang lain kan? Udah Iya, benar cukup banget. optimis, udah cukup sombong. Menurut aku salahnya waktu Ekspektasimu dari diri sendiri pun udah iya, tinggi. aku tinggi dan aku Dan orang maksa. lain juga ekspektasi tentang kamu Iya. tinggi banget kan. Orang-orang yang udah naruh ekspektasi ke kamu, sementara aku bisa dibilang nggak dilihat kan sama Iya. orang-orang. Aku sendiri waktu itu ngerasa SNM sebagai ya udah tiket kesempatan doang. Iya, kamu jujur ya guys, Abi ini adalah salah satu teman ambisku buat SBMPTN. Jadi sebelum pengumuman SNMPTN, kita tuh sering try out. Sering rame bareng. Jadi Abi tuh kadang beliin aku nitip GoPay Iya. karena Oh, jadi aku iya. gak punya GoPay gitu kan. Kalau Jadi, sekarang kan lagi marak-maraknya nih tryout online. Kalau iya. mungkin ya di IG banyak tuh tryout online kan. Dari IG pertama, IG kedua yang Iya. ya mm, ada tuh satu IG yang besar banget, followernya udah Iya. dari berbagai macam provinsi dan itu udah menyelenggarain tryout dari lama banget. Iya, terus Itu kita aku ikutin beliin, nggak ya? iya. Aku pun itu tahu tryout pertama kali dari kamu kalau nggak salah. karena kita tuh kayak nggak mau kalah gitu loh kalau misalnya Kita nggak mau kalah. Bi, kamu udah sampai bab mana belajarnya gitu. Terus Iya. Abi ngasih tahu, terus aku tuh nggak mau kalah sama Abi. Jadi bisa dibilang aku tuh belajar karena aku nggak mau kalah gitu sama Abi. Iya, aku pada saat buka pengumuman, aku waktu itu buka pengumuman yang paling terakhir di antara kita semua kalau nggak Iya, salah ya. aku maksa banget Abi buat buka, Bi cepetan dong buka gitu. Soalnya aku pengen tahu kan Iya. hasilnya gimana. Jadi teman-teman kelas kita udah udah pada buka semua, udah tahu gagal dan Aku berhasil. bangun siang, Ah, buka paling terakhir, kayak bener-bener nggak ada ekspektasi apa-apa. Malah aku ekspektasinya kayak, oh ini teman-teman pada nggak lulus SNMPTN nih. iya. Apalagi Salah aku. satunya. Iya, kayak siapa sih aku nih? Ya udahlah, aku biarin aja. Tapi kebetulan pada saat aku bangun, mamaku ada di rumah Iya. waktu itu. Bapakku kan kerjanya di luar. Nah, Jadi pada saat yang sama juga aku telepon dia. mm, Aku bilang kayak, Pak, aku mau buka pengumuman nih SNMPTN. Wah, ya lulus nggak lulus dirinya kita lihat samaan lah. Iya. Waktu itu ada rapat kan kebetulan. iya. Ya udahlah. Waktu itu Waduh. aku di kamar, Mm, depan laptop, iya. udah input semuanya. Kebetulan waktu itu kamu udah Buka, kontak aku udah juga buka, kan kayak, iya, aku udah "Nih, kontak." kamu gimana? Kamu Nah. gimana?" Terus aku ngeliat kamu waktu itu Ya gagal. Merah. Ah, merah. Aku kayak, apalagi nih, ya udahlah aku buka aja, nggak ada beban lah waktu itu buka. Mama aku di belakang pegang HP iya. dan Liatin, video call dengan iya. bapakku. Ah. Dan ketika aku buka, itu warnanya hijau. Oh, ada barcode. Warnanya hijau, aku masih nggak percaya waktu itu. Tak baca dengan teliti, Ah. dibilangnya selamat, dibilang kamu lulus Di di Universitas Gadjah Mada jurusan hukum, which is itu pilihan pertamaku iya. waktu itu. Pengumuman dibuka, aku langsung buka dan hasilnya tuh merah.
kayak aku tuh nggak punya ekspektasi kalau misalnya merahnya itu cuma kecil banget gitu, nggak kayak yang hijau, yang hijau kan besar banget lagi kan? Yang hijau kan besar banget, iya, besar banget. Barcode. Terus merah tuh cuma aku lupa pokoknya nggak, maaf Anda belum apalah, pokoknya silahkan mengikuti SBMPTN 2020 kan. Nah ya udah aku gagal terus, tapi temanku sahabatku itu kan kita ada cewek tuh berempat, iya, kita gagal semua. gagal semua ya. Jadi aku dan itu tuh kayak itu teman-teman ambismu juga iya, kan? itu teman ambis dan salah satu sahabatku Viva itu langsung video call kan, gimana gitu, ya gagal gitu. Terus kita dan kebetulan si ketawa. Abimani peringkat satu paralel. Kita tuh Kayaknya nggak ketawa. main-main lagi. Nah dia ibaratnya aku tuh ngerasa wah bakal belajar SBM sendiri gitu. karena selama ini kita tuh apa ya, motivasi kita selama ini untuk Punya belajar teman. SBMPTN tuh karena kita ngejar satu sama lain, Iya. kayak wah ini lebih atas Sarah nih, wah aku harus lebih atas jangan lagi. kalah sama Iya, ini. terus kita kayak makin tinggi lagi nilai bener, kita. bener. Dan kita waktu itu punya goal buat jadi biasanya di tryout online kan di Pampang tuh namanya kayak Iya. 10 besar, 20 besar kan. Setiap provinsi dari ribuan peserta kayak di Pampang namanya tuh yang 20 peringkat atas. Iya. Kita punya goal buat Iya. ditampilin juga nama kita di sana tuh. Dan ternyata dia lolos duluan dan aku Dan merasa iya. kayak wah bakal sendiri nih, apalagi waktu itu baru COVID kan, Iya. lagi COVID lagi, kita benar-benar nggak bisa keluar rumah sama sekali. Dan itu tuh kayak berat, Bener. jujur berat banget gitu. Aku nangisin SNMPTN tuh hari pertama sama hari ketiga. Hari ketiga tuh aku mulai belajar dan aku ngerasa aku nggak bisa jawab gitu. Wah gimana nih mau masuk UGM tapi jawab soal nggak bisa gitu. Dan aku nangis karena Bukan hanya kamu sendiri yang nentuin, tapi Tuhan juga yang menentukan. Walaupun udah berusaha benar-benar belajar dari pagi sampai malam, aku ngerasa bahwa ya udah gitu, aku lebih nyerahin sih. Aku tahu waktu itu aku jujur sih agak jelek kerjain UTBK, tapi dari sana aku ya udah gitu, aku persiapan lain mandiri, aku ikut beberapa mandiri yang itu Dan lumayan. mencoba semua possibility yang ada kan. Iya, aku mencoba semua karena aku pikir kayak sebagai manusia itu kewajiban aku gitu. Bener. Karena ya jangan berhenti melangkah karena kita nggak tahu di langkah berapa kita bakal berhasil. Oke. Itu sih kalau aku ya itu kayak aku lebih doanya tuh lebih pasrah sih, bukan gimana karena aku ngerasa aku yakin bahwa walaupun aku jelek kerjaan UTBK atau apa, aku tahu Tuhan tahu aku berusaha dengan keras gitu. Itu sih Dan kalau ngomongin apa ya SBMPTN, tentunya ada tryout yang membantu kita nih kan iya, sebelumnya. benar. Dari tryout online itu dulu, kamu punya cerita unik nggak tentang tryout online? Kita pernah tryout online ya. Kalau tryout online itu sih enggak sih kalau aku. Nggak ya, kalau aku punya cerita sendiri nih soal tryout gimana online. Jadi aku kayak nggak kasih tau kamu sebelumnya. Jadi di samping kita kejar-kejaran nih, Iya. kejar-kejaran soal nilai di tryout online, itu tuh aku pantengin nih biasanya di pos IG ada kan yang kita- peringkatnya paling tinggi kan. Aku pantengin tuh, kan biasanya di tag tuh nama-namanya, Iya. nama-nama IG-nya kan. pernah. Aku liatin nih kayak, wah ini IG-nya nih. Dalam hatiku kayak, apalagi ya yang bisa buat aku tuh apa ya, lebih improve lah, biar Iya. lebih tinggi nilaiku daripada Lara nih, aku bilang kayak gitu. Aku bilang ya udah, aku tanyain aja dah daripada malu kan. Daripada sesat di jalan ya lebih baik Iya, malu lah. Aku tanyain langsung, aku samperin IG-nya nih. Kamu nanya? Yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 Iya. sampai ranking 10. Sumpah. Aku tanyain langsung, bro, kamu ranking 1 di tryout ini ya? Kasih tau dong gimana cara belajarmu gini-gini. Itu aku tanyain ke mereka. Baru tahu, Bener-bener sumpah. semua orang yang dari peringkat 1 dan 10 aku tanyain kayak gitu semua. Sumpah. Aku nggak ada Cara malu belajar dia soal gitu. itu. Walaupun aku diam-diam ya, kayak aku nggak ada ngasih tau orang. Nah kayak gitu, aku diam-diam nanyanya. Aku tanyain mereka. Tapi emang beberapa dari mereka nggak merespon terlalu Dengan baik lah, baik, ya iya. karena mereka mungkin fokus atau gimana ya, Iya. nggak ngerti juga. Anak-anak pintar, aku kan ya biasa aja lah. Tapi aku tanyain mereka cara belajarnya gimana. Ada yang jawab kayak, oh ini aku pelajarin buku kelas 1 sampai kelas 3 semuanya. Aduh gila, dalam hatiku, aduh bukan aku banget nih. Ya udahlah, aku pakai caraku sendiri yang setidaknya nggak memaksa diri juga, tapi aku tetap berusaha gitu, tetap mengembangkan diri gitu loh. Aku salah ya. Iya. Nah terus menurutku kenapa penting ikut tryout offline tuh karena di situ kamu bisa ngelihat Iya. kamu tuh di mana sih di antara teman-teman seprovinsimu. Iya, dan senasional juga. Benar, itu dan senasional ada juga. Ini. Menurutku itu penting banget sih buat ngukur Persiapan, diri pertama dan ya juga
ngasah skillmu juga. Iya. Dan dari sekarang persiapan aja gitu. Buat angkatan 2021 mau itu ada TPA atau cuma TPA saja, kita wajib banget persiapan yang Wah, terbaik. gila sih itu. Dan waktu itu kita dari 6 bulan sebelumnya kita Iya. udah belajar TPA, kita udah habisin TPA duluan. Bener. Dan ketika dibilang TPS doang kayak, wah gila ini kita udah pelajarin kira semuanya. TPS itu gampang, ternyata sulit. Sulit, Sumpah, iya. sumpah sulit banget Aku sih. ngelihat soalnya sih kayak, wah ini di Iya. luar dari yang kita pelajarin malah. Tapi ya udah gitu, kita tuh harus persiapan dengan matang. Kita juga harus tahu apa ya, kayak ibaratnya ketika kita males-malesan, orang-orang di luar sana itu berjuang Iya, aku untuk satu mikir itu. kursi Aku yang mikir itu. kita juga pengen gitu. Jadi ketika kita tidur-tiduran, ada orang nih yang lagi belajar, aku langsung kayak, wah nggak bisa nih, udah belajar Ya, ya. aku juga itu sih mikirnya. Pengen bilang kalau gagal itu adalah sebuah proses yang pasti banget kita bakal laluin dalam kehidupan kita gitu. Kadang gagal itu emang sakit, tapi itu mendewasakan kita. Semakin sering kita gagal, semakin kita tahu bahwa kita kuat gitu. Jangan pernah nyerah. Aku sering banget dapat di Twitter kayak, aku bisa nggak ya? Maksudnya orang nanya di base kadang, menurut kalian aku bisa nggak sih masuk UGM? Menurut Iya, kalian aku aku bisa sering nggak sih banget. masuk ini itu gitu? Aku yakin kalian bisa gitu. Asalkan kalian dan diri kalian tuh mau berusaha gitu. Jangan peduli apapun kata orang. Yang punya wewenang atas diri kalian ya cuma diri kalian gitu. Bagaimana kalian kemudian berusaha dan berjuang gitu. Karena ya itu tadi gitu, apapun itu semua itu datang dari diri kita sendiri. Kita mau nggak buat memperjuangkan apa yang kita impikan gitu. Kalau aku sih itu gitu. Gagal boleh, walaupun menurut aku itu gagal besar ya, gagal di SNMPTN, karena aku udah berjuang banget selama 3 tahun. Cuma balik lagi gitu, ada hal besar yang ternyata aku dapetin setelah gagal. Jadi jangan takut gagal aja kalau aku. Udah sih mantap banget gitu. lah. Oke lah, tadi balik lagi. Kalau kalian ada mau nanya apapun di luar podcastnya ataupun apapun itu, soal jurusan kah atau apa, bener. boleh banget kalian nanya. Kita bakal drop link IG kita di bawah nanti. Bener. Dan mungkin sekian dari kita, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Ya bener banget. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. terima kasih, dadah.